الإيمان رب العالمين ربنا بنعمته الألوان الرحمن الرحيم في القبور بالروح والريحان مالك يوم الدين يحكم على عباده بالعدل والإحسان إياك نعبد أي نخصك بالعبادة في كل وقت وآوان وإياك نستعين على الأعداء والنفس والشيطان اهدنا الصراط المستقيم بالاستقامة على الإيمان والعرفان صراط الذين أنعمت عليهم من أهل الهداية إلى طريق الجنان غير المغضوب عليهم من أهل الضلال والطغيان ولا الضالين من أهل الكفر والعصيان آمين إجابة للدعاء وشكرا للملك الديان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود في كل مكان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الذين هم يتنعمون في دار الجنان صلاة وسلاما دائمين متلازمين على مدار الأيام والأسباب أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد النسب فلا تناسلوا تذكروا فإني مباين بكم الأمم يوم القيامة وقوله أي
mukarramun wal mukarramat, para ulama, para suku, masyarakat, khusus keluarga besar, Ramadan, Kampus, Haji, Arsyad Halim, dan hadirin Kampus Haji Harmoni Syafruddin. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh barokah, di hari ke-14 bulan Rajab kali ini, kita berada di rumah Allah, Masjid Hidayatul Shalihin ini adalah dan Yayu Dia Faya AMD. Kehadiran kita di sini insyaallah akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan anjuran Rasul, idza du'iya ahadukum ila walimah falyatiha. Apabila kamu diundang untuk acara walimah ini, maka hadirilah. Sebab menurut Nabi Muhammad SAW, duduknya kita sebentar di acara itu, memberi undangan saudara kita sama kaum muslimin itu, nilai pahala yang kamu dapatkan adalah jauh lebih baik daripada iktikaf dalam masjid selama 10 tahun. Luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita, apalagi di rumah Allah, didahului dengan tahiyatul masjid, lalu dengan niat iktikaf dalam masjid ini. Lalu yang perlu kami ingatkan, ibu-ibu yang lagi tidak sholat, kami harapkan jangan di dalam masjid dulu, karena ini akan menghilangkan kehormatan masjid itu sendiri. Hadirin sekalian, khutbah nikah sudah saya sampaikan, yang sebetulnya tugasnya di khutbah nikah itu tugas ketib, tapi karena aku tadi diperintah menurut baik pemerintah ketib untuk melancarkan acara hari ini. Khutbah nikah ini sebetulnya adalah nasihat untuk Adinda Anwar dan Ayu Mutia ini. Nikah itu adalah hal yang sangat singkat, yang di dalam hadis Rasulullah SAW memang menganjurkan aqduha dan nikah, waj'alu fil masjid aqdibu alaihi bil-tutur, waj'alu fil masjid. Nikah itu sebaiknya dilakukan di dalam masjid. Sudah itu aqdibu alaihi bil-tutur, dipukul kemana untuk menandakan bahwa telah terjadi pernikahan. Dari hadis ini para alim ulama mengembangkan lagi di dalam kitab Ihanatul Talibin itu di jilid yang ketiga halaman 274, dikembangkan lagi hadis ini dengan bunyinya, wa ayyakuna aqdul bil masjid wa yawmal jum'ah awwalan nahar wa fi syawal. Nikah itu yang pertama sebaiknya di dalam masjid, yang kedua hari Jumat, yang ketiga di pagi-pagi hari, yang keempat kalau bisa di bulan Syawal. Kenapa kita akan nikah itu sebaiknya di masjid? Karena di dunia ini tidak ada bangunan yang paling mulia kecuali masjid. Sebagus apapun rumah kita, walaupun masjid itu buruk, lebih mulia masjid itu. Karena dalam hadis kursi dijelaskan, kalau kita malam-malam mandang bintang di langit itu sangat indah, maka para malaikat dari langit itu cuma memandang 3 bangunan yang indah di dunia ini. Yang pertama masjid, yang kedua rumahnya para alim ulama, rumah kiai, walaupun gugup bagi malaikat dari langit itu seperti bintang yang berlapan. Lalu yang ketiga rumahnya para penghafal Al-Quran, walaupun tinggal di malam tua, walaupun ngontrak, bagi malaikat itu dari langit seperti bintang yang berlapan. Makanya masjid yang pertama. Lalu yang kedua, wayang Jumat. Kenapa dianjurkan hari Jumat? Jumat sebetulnya Jumat itu adalah induknya hari itu. Bahkan di dalam satu kitab yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah menjelaskan kenapa kita dianjurkan untuk ziarah kuburan itu hari Jumat. Dalam kitab itu dijelaskan karena ketika kita ziarah kuburan pada hari Jumat, orang yang di dalam kubur itu kita beri salam, dia menjawab salam kita dan dia tahu siapa yang datang itu. Itu fadilah hari Jumat, kelebihan hari Jumat. Selain hari Jumat, kalau kita ziarah, kita beri salam, assalamualaikum ya ahli dia. Yang dikubur itu jawab, tapi dia tidak tahu siapa yang datang itu. Itu fadilah hari Jumat. Lalu yang ketiga, kenapa di pagi-pagi hari? Jadi pekerjaan yang baik dilaksanakan di pagi-pagi hari itu membawa keberkatan bagi bulan tersebut. Lalu yang ketiga di bulan Syawal,
karena Aisyah radhiyallahu anha itu dinikahi oleh Rasulullah SAW terjadi pada bulan Syawal. Seandainya empat ini tidak kita dapatkan, minimal satu sudah mencukupi anjuran kita. Alhamdulillah pagi ini 3 yang kita dapatkan di dalam Masjid Hidayatus Shalihin di hari Jumat dan di pagi hari. Mudah-mudahan salah satu tanda bahwa pernikahan Adinda Khairus Anwar dan Nabi Mutia ini merupakan pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu dalam kesempatan yang singkat ini kan hanya ingin menyampaikan 3 hal saja, bahwa nikah itu memang sangat singkat ucapannya. Ya, ucapannya singkat sekali, aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Tapi sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Ustaz Habibie itu tadi, bahwa itu adalah perjanjian yang kuat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Tapi di dalam Al-Quran cuma 3 kali Allah menyebutkan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat antara hamba dengan Allah itu 2 kali dalam surah An-Nisa dan 1 kali dalam surah Al-Ahzab. Maka ucapan yang singkat itu pernahkah kita renungkan bahwa ini punya tanggung jawab yang besar hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikah sangat singkat, cuma 3 huruf, Anwar, nun, kaf, ha, nakah. Tapi 3 huruf ini pun punya makna yang sangat besar, bahwa nikah itu harus dahului dengan nun. Apa nun itu? Niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi seluruh amal itu harus dahului dengan niat. Niat nikah itu Anwar napo, aku pengen mencari sensasi nikah di bawah Ka'bah yang dilakukan oleh para selebriti kita itu, balik dari Mekah cerai-berai. Ini bukan itu. Tapi karena ingin menjadi tidak Rasulullah SAW tadi, an-nikahu sunnati faman lam yahdhur sunnati falaysa minni. Ditambah lagi dengan nikah itu amal ibadah nilainya meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah saja yang kalau belum nikah itu 2 kali hanya 2, kata lil mutazawwij afdal min 7 rak'at min al-hajj, begitu nikahnya menjadi 70 kali lipat. Jadi itu apabila nikah itu luar biasa. Lalu yang kedua, kaf. Nikah itu yang kedua adalah kaf. Kaf itu artinya kaifiyat. Kaifiyat dari pernikahan itu. Memang rukun nikah tidak perlu banyak, cuma 5. Adanya calon pengantin, adanya wali, adanya syahidain, 2 saksi, adanya mahar, dan adanya ijab kubur. Tapi pra pernikahan itu harus kita laksanakan juga, melamar, menunggu harinyon, memutus ke kantor. Kaifiyat yang harus kita jaga agar pernikahan kita itu betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, huruf ha. Ha itu adalah hikmah dari pernikahan itu. Oh, banyak sekali dalam hikmahnya itu. Paling tidak yang pertama adalah hikmah dari pernikahan Adinda berdua ini, silaturahim di antara keluarga. Karena Mas Dahlia, Mas Rashid, Mas Haki, Tuhi ini jauh-jauh memandang Anwar ini. Alhamdulillah dengan pernikahan Adinda ini semua kumpul bersilaturahim. Ini silaturahim yang pertama. Oleh karena itu, hikmah ini harus kita jaga. Lalu yang paling penting hikmah yang pertama adalah harus dimengerti bahwa setelah nikah ini nanti insya Allah Adinda akan punya keturunan yang akan mengharapkan keturunan yang soleh dan solehah. Dan dengan punya keturunan itu akan menimbulkan kesadaran bahwa emak bapak itu dulu nyawa gitu. Ya, salah. Lagi kecil itu nyamuk situ anak nempel di badan kita tak boleh. Baru nak nempel lah berletok oleh bapak itu depan. Kalau nyamuk itu macam ngomong alam kecewaan baru nak nempel. Itu tembengi sayangnya. Tembengi itu masuk Jerman kalau kamu nak nempel. Sayang dengan anak itu. Nah kaget kalau awak punya anak ngasuhin itu. Oh ternyata emak aku sawurnya nyawa aku. Lalu timbul sekarang menghormati orang tua. Dan itu salah satu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah, ridho walidain. Jadi ridho Allah itu tergantung dengan ridho kedua orang tua, dan laknat Allah pun yang juga tergantung dengan laknat kedua orang tua.
sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, keningnya sampai hitam sujud dengan Allah, kalau tak baik dengan orang tua, tak bakal cium manusia juga. Al-Qamah, sahabat Rasulullah SAW, yang sama-sama Rasulullah beribadah, tetapi begitu dia akan meninggal dunia nazar, lidahnya itu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dibimbing oleh Rasulullah yang dimuliakan. Ternyata setelah diselidiki, Al-Qamah punya seorang ibu yang tinggal di satu perkampungan yang sangat sepi. Lalu dia tanya, ibu punya anak namanya Al-Qamah, uji makro, dulu memang anak aku Al-Qamah itu, tapi ini sudah kawin, tak punya lagi melalui aku. Buru-buru nanti mau aku SMS baik tak pernah. Kalau itu memang HP ya, tempuhi lupa dengan maknya itu tadi. Lalu kata Rasulullah, ibu kalau maafkan anak, ayah kalau aku sakitnya anak.